Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Evi bertemu dengan adik-adik untuk ibadah sekolah Minggu. Kak Evi harap semuanya kita dalam keadaan sukacita. Kenapa? Karena ini adalah hari Tuhan. Jadi kita semua boleh bersukacita. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Kira-kira bagaimana ya menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat? Nah, nanti kita sama-sama mendengarkan firman yang akan disampaikan abang kita. Tapi sebelum kita sampai kepada firman, kita bernyanyi dulu. Lagunya adalah Sukacita. Ayo semuanya berdiri, sambil bertepuk tangan kita nyanyikan lagunya. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam percobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, kita sekarang melanjutkan lagi pujian kita. Kenapa? Karena kita masih mau bersukacita. Kita masih mau bersama-sama dengan Tuhan bergembira hari ini. Nah adik-adik tahu tidak? Tuhan itu mengasihi kita. Tidak ada batasan, tidak berkesudahan. Nah ini ada satu lagu judulnya Kasih Allah. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji,
dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja selamanya. Ya, kita tadi sudah nyanyi 2 lagu. Nah sekarang kita mau, atau Kak Evi mau mengingatkan adik-adik untuk ayat hafalannya. Kira-kira adik-adik ingat nggak ya? Hafal nggak ya? Wah, Kak Evi percaya sekali kalau semua adik-adik di rumah sudah menghafal ayat hafalannya. Ayo, dari mana? Ya betul, Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama ya, Kak Evi hitung ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah adik-adik kira-kira tahu nggak artinya ya? Ya, jadi artinya itu bahwa semua adik-adik kita yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada keselamatan yang diberikan Tuhan, itu kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Senang tidak? Tentunya senang sekali. Ya adik-adik, sepertinya kita masih ingin memuji Tuhan lagi. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu banyak sekali buat kita. Adik-adik diberkati, Kak Evi diberkati dari mulai pagi, siang, dan malam. Karena itu kita nyanyi lagi ya adik-adik ya. Aku diberkati. Biasa sekali karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Seperti lagu tadi. Nah ini sekarang kita mau nyanyi lagi tuh. Nah ini tentang bagaimana Yesus sayang sama kita, sama papa, sama mama. Adik-adik sayang gak sama papanya? Iya, sayang gak sama mamanya? Pastinya. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang lain juga kita harus sayang. Nah karena itu adik-adik Kak Evi mau ajak adik-adik nyanyi lagi lagunya itu Yesus sayang semua. Kita bagaimana kita mengungkapkan rasa kasih sayang kita kepada semua keluarga kita. Nah sekarang Kak Evi mau ajak adik-adik untuk membaca titah kita yang ke-10. Ayo, hafalkah? Bisakah?
Ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama bacakan ya adik-adik ya. Titah ke-10. Baik, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan kau mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Ya, pandai. Nanti lain hari kita boleh ulang kembali titah kita. Nah adik-adik, kita masih mau bernyanyi. Oh, sebelum kita bernyanyi kita mau mendoakan dulu titahnya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke, baik, kita mau angkat satu pujian lagi. Judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik semua berdiri karena kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali duduk adik-adik. Ya, sekarang kita ini mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, ntar lagi abang kita akan menceritakan tentang firman Tuhan. Karena itu sebelum kita dengar firman, kita mau nyanyi lagi ya adik-adik ya. Judul lagunya, Firman Tuhan Ku Dengar. Ku tanam di hati
Ricardo, silahkan untuk bawakan firman hari ini. Terima kasih Kak Epi. Sama, Bang. Iya. Oke, adik-adik abang yang ada di rumah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, siapa di sini yang bersuka cita di pagi hari ini? Angkat tangannya. Oke. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan abang sampaikan, ya, terlebih dahulu kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, buat pagi yang indah Engkau sediakan bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu yang saat hari ini Tuhan, yang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Kardo Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini bisa bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Berkati juga kedua orang tua kami, biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah memberkati keluarga adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita buka Alkitabnya ya. Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, tapi kita perpanjang ya adik-adik ya. Jadi Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Oke adik-adik semua, biar abang yang membacakan firman Tuhan pada saat hari ini. Temanya adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Pon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberkati negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pergi dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan ayat yang ke-9 adik-adik, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Oke adik-adik semua, sebelum abang melanjutkan firman Tuhannya, kita akan melihat video tentang Abram dipanggil Allah. Silakan menyaksikan adik-adik semua. Abram berumur 75 tahun
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik semua tadi telah mendengarkan video ya dan menontonnya. Nah, tadi ceritanya tentang tokoh Alkitabnya tentang siapa? Ya, Abram. Nah, Abram ini tinggal di tanah Ur-Kasdim. Nah, Abram ini memiliki keluarga yang mapan, ya, memiliki harta yang berlimpah di tanah Ur-Kasdim, dan dia adalah seorang anak yang tinggal sudah lama di tanah tersebut, ya, di tanah Ur-Kasdim. Nah, Allah memanggil Abram, ya. Lalu kemudian Abram mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Apa tadi kata Allah kepada Abram? "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, adik-adik, Abram disuruh pergi ke suatu tanah atau suatu negeri, ya, yaitu negeri Kanaan. Nah, Abram tidak tahu apa yang terjadi di sana, ya.
tidak tahu gimana orang-orang di sana, situasinya gimana. Nah, kalau adik-adik abang tanya, kalau adik-adik disuruh pergi ke suatu tempat ya, yang adik-adik tidak tahu lokasinya itu gimana, apakah orang-orang di sana baik-baik atau jahat malah, ya, adik-adik mau nggak pergi? Kalau abang secara pribadi sih belum tentu mau gitu, karena abang juga nggak tahu situasinya gimana di sana. Nah, tapi Abram dia dekat sekali dengan Allah. Dia tahu bahwasannya Allah akan memberikan kasih karunia-Nya dan akan memberkati Abram kemanapun Abram melangkah. Ya, sehingga Abram diberikan suatu janji oleh Allah. Ya, apa tadi janji Allah kepada Abram? Ya, yang pertama janjinya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Lalu janjinya kemudian, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan janji yang ketiga, akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya. Nah, bukan karena janji Allah kepada Abram sehingga Abram mau menuruti apa yang dikatakan Allah. Tapi Abram ini memiliki pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga dia mau menaati dan setia kepada Allah. Sehingga dia mau melakukan yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Sehingga Abram pergi bersama dengan Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, beserta orang-orang yang diperoleh Abram di Haran. Nah, di perjalanan tersebut mungkin kita bisa lihat ya, akan menghadapi orang-orang jahat mungkin di perjalanan ya adik-adik ya, atau mungkin akan bertemu dengan hewan-hewan buas ya. Nah, tadi abang sudah bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik mau pergi ke suatu negeri yang adik-adik tidak tahu tempatnya bagaimana? Di perjalanan itu bagaimana, ya? Akan bertemu dengan binatang buas. Adik-adik mau? Pasti banyak yang tidak mau, ya. Mengikuti apa yang disuruh Allah, ya. Tapi karena pribadi seorang Abram ini yang dekat kepada Allah, maka si Abram mau melakukan apa yang disuruh oleh Allah kepadanya. Nah, sehingga sampai di Kanaan, ya, Abram mendirikan mezbah bagi Allah yang hidup, ya. Nah, di Kanaan tersebut ternyata berlimpah susu dan madu di sana, berlimpah dengan tanah yang subur, adik-adik. Nah, jadi Allah sudah memberikan kepada Abram tanah tersebut untuk ditempati oleh Abram bersama keturunan-keturunannya. Sehingga Abram menjadi anak yang diberkati oleh Allah, adik-adik. Nah, dan namanya sangat besar di sana, dan namanya diberkati oleh Allah dengan masyhur, ya. Lalu kemudian orang-orang yang memberkati Abram akan diberkati, dan orang-orang yang akan mengutuk Abram akan dikutuki oleh Allah. Nah, adik-adik semua sama dengan kita. Contohnya adik-adik disuruh oleh orang tua, ya, pergi menyampaikan pesan ke rumah sanak saudara yang jauh di sana, ya. Tapi melewati kuburan atau melewati tempat-tempat yang gelap, adik-adik. Nah, pertanyaannya, adik-adik mau pergi? Pasti banyak yang takut kan yang di tempat gelap. Tapi yakin dan percaya, kalau kita pribadi yang dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, maka ketakutan-ketakutan yang kita alami akan menjadi keberanian, ya, karena kita tahu dan percaya bahwasannya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, untuk itu ketika kita disuruh
oleh orang tua, kita jangan pernah membantah adik-adik ya, tapi mau melakukannya. Ya, kalau disuruh beli gula contohnya ke Indomaret, tapi melewati tempat yang gelap ya, kita harus berani. Kita harus pergi belanja ke tempat Indomaret tadi adik-adik. Nah, atau menyampaikan pesan kepada keluarga, kita sampaikan pesan itu kepada keluarga kita. Nah, sebab orang tua kita itu adalah wakil Allah di dunia ini adik-adik. Jadi kita harus taat dan menghormati orang tua kita, sama menghormati dengan Allah. Ya. Jadi adik-adik sampai di sini firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini berbuah dan berakar di dalam pribadi adik-adik dan mau melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Oke adik-adik, ayat hafalan kita dari Yosua 1 ayat 6. Oke adik-adik, Yosua 1 ayat 6. Sama-sama kita baca ya adik-adik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Engkau masih ada dan memberkati anak-anak sekolah minggu GKPI Medan Kota. Terima kasih Tuhan, anak-anak ini dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang memberkati kehidupan mereka. Berkatilah anak-anak sekolah minggu GKPI Medan Kota ini Tuhan, kemanapun mereka berada. Dalam sekolah mereka juga Tuhan, berikanlah mereka kecerdasan untuk menguasai pelajaran-pelajaran yang diajari oleh guru-guru mereka. Juga Kau memberkati mereka Tuhan untuk saling taat, menghormati orang tua mereka, papa dan mama mereka kasihi. Berkati juga Tuhan, biar kedua orang tua mereka mendapatkan berkat Tuhan, yaitu rezeki, kesehatan, dan kemanapun melangkah kedua orang tua kami, biarlah Tuhan yang melindungi dan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Berkati kakak dan abang-abang kami dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati perjalanan guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman dari Bang Ricardo. Nah semoga kita semua adik-adik walaupun kita masih kecil-kecil, tapi kita sudah diberikan berkat sama Tuhan. Karena itu kita boleh membagikan berkat kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, Kak Evi akan membacakan satu ayat. Ayat ini bagus sekali berkaitan dengan firman kita hari ini. Dari Amsal 11 ayat 25 sampai 26. Kakak bacakan ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ya adik-adik, biarlah kita boleh menjadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, Aku Mau Memberi. Sorry, aku benar-benar ngeblank. Sorry ya, terpaksa di-cut. Maafkan aku. Ya, oke.
Kita ulang. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.